Saifuddin dengan tutorial pembuatan Google Form tapi tanpa menyentuh Google Form ya. Kok bisa? Ya nanti kita bisa dipelajari sama-sama, dan teman-teman perhatikan video ini dengan seksama sampai tuntas ya. Saya akan membuat tutorial pembuatan soal Google Form tapi tanpa menyentuh Google Form ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita adalah membuat soal terlebih dahulu ya. Kebetulan saya di sini sudah memiliki soal, dan ini soal saya di sini membuat 40 soal dan pilihan gandanya 5 sampai E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Oke. Di sini posisi pembuatan soalnya bukan secara vertikal, maksudnya dari atas ke bawah, tapi kita yaitu secara horizontal dari kiri ke kanan ya. Di sini yaitu ngikutin kolom. Kebetulan ini posisinya ke kolom 1A, kolom B, kolom C, kolom D ya. Biasanya baris 1, baris 2, baris 3 ya. Ini pembuatan soalnya nanti teman-teman harus seperti ini ya. Ini A, ini B, ini C jawabannya, D, E. Ini jawaban-jawaban kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya teman-teman harus login terlebih dahulu ya, yaitu di Google Mail atau di Gmail ya. Kita login terlebih dahulu. Kebetulan punya saya posisinya udah login, tapi boleh deh kita mulai dari awal. Add akun aja ya. Setelah itu Gmail kita, email kita masukkan. Nah di sini kebetulan udah ada email saya nih, tinggal klik saja email yang kita miliki kalau sudah ada. Kalau belum berarti kita ketikkan email kita di sini. Langsung klik, langsung jadi. Dan di sini ada gambar ya, atau logo kita bisa aja ya, tergantung kita mau ngupload gambar apa. Dan di sampingnya ada titik 9. Ini adalah icon. Bisa saya mengatakannya icon karena kenapa? Di sini gambar titik 9, tapi di dalamnya ternyata sebuah perintah di sini. Ini icon, jadi gambar yang berbentuk sebuah perintah. Ketika diklik titik 9 ini, kita di sini banyak aplikasi di dalamnya, ya kan? Ini aplikasi yang dibawa oleh Google Mail kita, ya, yang dimiliki oleh kita. Nah, dan di sini kita langsung ke berikutnya adalah masuk ke Google Drive. Nih, Google Drive ya. Klik Google Drive kita. Kenapa kita harus ke Google Drive? Ya, karena kita akan memasukkan file yang kita miliki di sini. Ini Google kita nih. Ya. Apanya? Soal kita masukin ke Google Drive. Bagaimana caranya? Yang pertama, supaya kita tidak campur dengan yang lain, kalau saya selalu membuat folder atau membuat baru di sini. Klik baru, di sini pilih folder ya. Di drive kita ulangi lagi ya. Buka drive kita. Di drive kita itu nanti pilih baru atau new, pilih folder ya, buat folder kita latihan dong, gitu kan. Ini latihan dong. Nah, ini folder kita.
nanti file yang Excel kita miliki itu ada di, nanti masukin ke sini. Mana latihan dong kita? Nah, ada sini. Kita klik 2 kali oleh kita. Di sini belum ada isi apapun juga di sini. Masih kosong, ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita ke Windows Explorer, di mana kita menyimpan file MS Excel kita. Karena kebetulan kita membuat soalnya itu di Microsoft Excel, ya, yang seperti ini, ya. Ini Microsoft Excel, ya. Oke, kita langsung di-upload, ya. Dari sini tinggal di-drag saja oleh kita semua, bawa ke sini. Tuh. Nanti di sini akan muncul file kita. Muncul cuma satu, tapi di sini posisi filenya masih XLSX, ya. Masih bawaan Microsoft Word offline, bukan yaitu Google Sheet, ya. Oke. Tapi yang kita buat di sini, kita sekarang akan di-convert terlebih dahulu ini dari sini ke Google Sheet, Spreadsheet, ya maksudnya saya, ya. Sini Google Spreadsheet kita, ya, kok sini dulu. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini, maka kita convert dulu, buat dengan Google Spreadsheet dulu. Sini buat dengan Google Spreadsheet, pilih oleh kita, ya. Setelah klik oleh kita di sini, ya, akan muncul seperti ini. Ini posisinya sudah Google Sheet, namun belum tersimpan pada Google Doc kita yang ada di sini, belum. Di sini masih satu. Ketika kita udah disimpan dari menu file, submenunya simpan sebagai Google Spreadsheet, ya. Ketika kita udah diklik simpan sebagai Google Spreadsheet, ya, dari mana itu? Dari file, simpan sebagai Google Spreadsheet, ya. Klik oleh kita, dan dia akan muncul seperti ini lagi, yaitu new file lagi, new dokumen lagi di sini. Dan kita tinggal, ini sedang memproses penyimpanan, dan kita lihat ini close aja dulu, dan kita lihat filenya udah ada 2. Tentunya dari dua-duanya itu logonya di sini berbeda, ya, gambarnya di sini berbeda. Ini X, ini gambar flash, ya. Berarti yang X itu adalah gambar masih XLS, ya. Ini berarti ini bawaan offline. Ini yang sudah online-nya, ya. Ini udah punya Google Spreadsheet kita. Maka kita akan diklik 2 kali. Setelah diklik 2 kali oleh kita, akan muncul seperti ini, dan kita akan melakukan akan melakukan proses pembuatan soal, ya kan, atau ekspor, bisa juga ke Google Form. Tapi kita tanpa menyentuh sama sekali Google Form. Kita langsung aja dari Excelnya seperti ini. Di sini ada menu alat, ataupun juga di sini kalau bahasa Inggrisnya menu tool. Di sini alat. Kita pilihnya pertama menu alat atau tool kalau bahasa Inggrisnya. Di sini tools, ya. Di sini ada edit script. Oke, editor script. Ya, tinggal klik aja editor script. Setelah klik editor script, tunggu berapa detik, ya, dan akan muncul seperti ini kode GS-nya, ya kan. Nah, dan saya kebetulan sudah menyiapkan skripnya. Nah, karena kalau saya script langsung di sini, ya kan, umpamanya variabel var dan sebagainya lama, maka kita cepat saja, ya. Ini kita di blok. Nah, saya udah membuat nih, udah disediakan, dan saya copy
Setelah di copy, saya paste di sini atau paste, delete dulu ini, kosongkan dulu, blankkan dulu, dan di paste oleh kita. Nah, setelah di paste oleh kita, di sini posisinya my function. Ketika diklik baru my function. Belum ada tulisan di sini formnya, ya, masih my function. Karena kenapa? Ini intinya, yaitu intinya ini masih belum diverifikasi. Intinya kita bagaimana caranya di sini run dulu atau jalankan dulu oleh kita. Setelah klik run atau jalankan, nanti akan muncul seperti ini, save dulu, ya kan? Setelah di save, nama filenya mau apa kita di sini, ya, save dulu. Dan nama filenya ini edit project name-nya, ya, itu ulangi lagi, ya. Di sini my function kita run, ya. Tapi sebelum di run, sebelum disimpan, kita bahas dulu di sini. Ini kebetulan saya di sini membuat pilihan gandanya itu 5 pilihan. Yaitu di sini jawabannya dari 5 itu 1 nanti ya yang dipilih. Maka di sini ada 5 pilihan. Sampai 5 pilihan nanti ya, ini 1 2 ya kan, sebagainya ya ini. Nah, dan pun di sini formnya mau apa kita? Nama apa? Aku pilihan di sini ya. Soal aku dong. Nah, sel aku dong, kan itu kan, gaul dikit dong. Nah, ini nanti bisa juga disebut dengan nama filenya, bisa juga langsung otomatis title-nya. Ya, di sini. Oke. Setelah itu kita run atau jalankan. Nah, klik run dan di sini save, ya kan? Dia minta disimpan. You must save your project before you can run it. Save now, ya kan? Di sini baru edit project name-nya. Di sini umpamanya soal latihanku dong, ya, umpamanya, ya. Itu langsung di oke. Setelah di oke, masih belum, ya, masih di sini masih function. Kita di run lagi 1 kali lagi atau jalankan lagi nih yang segitiga ini, nanti akan muncul seperti ini, atau raja required, ya kan? Soal need your permission, minta di review permissionnya, ya kan? Di sini klik review permission, klik oleh kita dan ikutin aja. Kita menggunakan akun apa tadi? Kebetulan menggunakan admin punya saya, ini email saya, dan klik. Oke. Setelah klik, kita scroll ke bawah, izinkan. Setelah izinkan, dia nanti di sini fungsi script tidak ditemukan my function. Ini ada kesalahan. Ada apakah kesalahannya? Di mana kesalahannya? Ayo. Coba kita langsung. Tidak ditemukan my function. Coba kita langsung saja karena ini udah muncul, ya, pop from-nya. Setelah itu kita pilih pop from. Di sini salah di mana ya? Ada yang salahkah? Yang ditunjukkan tidak ada. Ya, coba pilih, kita nyoba di run lagi. Pilih dulu, select dulu pop from, dan setelah itu kita run. Berjalan nggak? Oh, run ternyata. Nah, dia berjalan ternyata. Ya, nggak jadi masalah. Ya, oke. Setelah berjalan, ini kita langsung ke drive kita. Ini drive kita nanti akan muncul di sini.
dan di refresh terlebih dahulu oleh kita. Refresh ya. Setelah di refresh ada soal aku dong. Nah, ini punya kita tadi, soal aku dong ya. Kebetulan di sininya tadi judulnya apa, formnya itu, nama formnya itu soal aku dong, maka di sini pun juga soal aku dong. Coba kita buka. Sekarang kita buka ya. Ini udah jadi ini, tanpa menyentuh pembuatannya tuh, langsung jadi alias idaj. Ini 40 soal ke bawah tanpa cacat, nah kan, sedikit pun tuh ya. Tinggal kita buat jawaban, ataupun juga ini mau dirubah juga nggak jadi masalah oleh kita ya kan. Ulangan ulangan harian dengan contoh deskripsinya mau apa, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah pokoknya kan itu, ini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat semuanya ya. Dah, contohin ya. Titik ya. Terus beres. Sekarang kita buat jawaban. Kebetulan ya kan, saya di sininya nggak ditentukan jawabannya ya, nggak tentukan oleh saya jawabannya di sini. Sebenarnya bisa ditentukan di sini. Kalau umpamanya jawabannya ini, berarti nanti kita true kurung tutup ya, bisa sebenarnya seperti ini pun juga, tapi saya sengaja kosongkan, bikin jawabannya di sini supaya betul-betul terkontrol jawabannya, bahwa ini jawabannya gitu ya. Oke, itu. Sekarang saya bikin kunci jawaban. Bagaimana cara membuat kunci jawaban? Kita ketika begini tidak ada di sini, klik dulu oleh kita, ada sini kunci jawaban di bawah. Kunci jawaban, poinnya sudah ada, poinnya boleh ditambah, boleh. Kenapa udah ada? Karena saya di skripnya pun juga sudah ditentukan poinnya. Nah, nih poinnya 1. Set poinnya adalah 1 di sini. Boleh kita mau 10 nggak ada masalah. Kebetulan punya saya itu soalnya ada 40, jadi satu soal itu 1 poin ya. Ini dan jawabannya umpamanya dari pertanyaan ini apa ya, salah satu contoh sistem operasi dalam komputer adalah, enggak, ini aja lah ya kan, contoh. Sip, selesai. Kalau sudah beres jawabannya di sini dan poinnya udah ada, tinggal selesai. Begitupun juga nomor 2 ya kan, PowerPoint yang digunakan untuk pengolah kata seperti membuat makalah, surat, disebut dengan Microsoft Excel, Word ya kan. Nah, jawabannya tinggal gitu saja oleh kita satu-satu ya kan. Perintah untuk membuat presentasi baru adalah, nah, berarti di sini tinggal klik oleh kita file new umpamanya, selesai, dan berikutnya jawabannya oleh kita semua ya. Adapun umpamanya di sini wajib diisi, kalau gak diisi tidak bisa dilanjutkan, umpamanya diisi begini ya, gak ada masalah. Ini saya kosongkan saja, nggak diisi, nggak diwajib. Karena kenapa? Mungkin nanti ada yang harus gak diisi dan nggak bisa dan sebagainya ya, tergantung, pasti diisi dah. Deskripsi pun juga buka bagian ini ya, dan juga acak urut opsi. Bisa diacak urut opsi juga. Tadinya ini windownya ada di A, jadi B bisa aja, atau jadi C, sehingga antara siswa itu agak kesulitan untuk saling nyonteknya. Karena kenapa? Optionnya pun juga acak-acakan, maksudnya berubah gitu, random gitu ya. Di sini tidak berurutan nantinya. Jadi si A mah window itu ada di A, si B ada di C gitu kan kondisinya, sehingga kunci jawaban juga akan berubah, tapi akan tetap seperti ini
ini akan ikut, ya bukan berarti ini di sini, tapi ketika ini saya pindah ke atas, dia akan ikut ke atas. Oke. Setelah begini kita selesai, kita coba perhatiin jauh dulu, lihat dulu oleh kita, kira-kira sudah, ini sudah soal kita, ini soal kita, tapi di sini kok nggak ada namanya. Bagaimana cara namanya? Ya, pembuatan namanya kita cukup begini saja, klik dulu di atas. Di sini ada plus atau tambahkan, ya kan, pertanyaan. Namun kita di sini bukan pilihan ganda, tapi kita jawaban singkat saja. Di sini tulis, ya, yaitu di sini umpamanya nomor ujian, nomor ujian atau nomor absen lah, begitu, atau nisen lah, terserah ya. Ini saya close aja. Di sini saya duplikat saya yang atas, di sini nama, ya kan. Saya kalau nama itu supaya, karena anak-anak kadang-kadang asal-asalan ya menulis namanya, di sini kasih deskripsi itu nama lengkap. Nah, ya, karena biasanya anak-anak ada yang singkat dan sebagainya, ya, makanya harus jelas aja dengan anak-anak mah. Dan ini duplikat lagi oleh saya. Di sini kelas, kelas, kelas. Di sini saya kelas itu akan dibuat drop down. Nanti seperti ini. Ini opsi deskripsinya hilangkan yang ini mah. Ya. Di sini opsi, di sini kelas 10 IPA 1. Di sini 10 IPA 2. Di sini 10 IPA 3. Di sini 10 IPA 4. Di sini 10 IPS 1. Di sini 10 IPS 2. Di sini 10 IPS 3. Katakan begini, ya. Ini drop down, nanti pilihan. Coba kita perhatiin jauh dulu, tapi sebelum perhatiin jauh, kita ini wajib diisi, ya. Harus wajib diisi, nama wajib diisi, nomor wajib diisi, ya. Terus di sini pun juga wajib diisi. Nah, ya. Oke, kita perhatiin jauh dulu. Coba. No, nanti akan seperti ini. Nomor absen, nama, dan juga kelas pilih. Ya, tinggal pilih saja. Oke, baru ujian dan sebagainya. Bla 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 bla. Setelah beres ujian, baru kita kirim. Terkirim, ya kan? Gitu. Oke, seperti itu. Ya, udah bagus nih. Dan bagaimana kita cara menyebarkan linknya? Ini kita URL-nya akan dikirim, disend ke siswa, ya kan, atau dikirim ke siswa. URL-nya kirim kita di sini, dan ulangi lagi di sini kirim, ya. Tapi lihat dulu di sini settingannya. Ini jangan untuk kita, ini unchecklist dulu di umumnya. Ini perlu masuk, ini di checklist dulu sini, di unchecklist maksudnya. Ini tadinya checklist, di unchecklist dulu, oke. Sebelum kita ini baru simpan. Setelah itu kita kirim. Setelah kirim kita pilih, di sini ada gambar rantai, kayak rantai ya, sini. Oke, di sini klik. Di sini tautannya atau URL-nya, ya, salin. Tadinya panjang, kita di sini perpendek linknya, langsung salin, ya kan. Setelah salin, kita kirim ke siswa kita, ya. Contoh kita akan buka di browser berikutnya, dibuka, terbuka enggak, contoh. Berarti udah berjalan tuh. Di tempat lain pun juga akan seperti ini, akan berjalan berarti, ya. Oke, gampang kan kita membuat apa namanya soal tanpa menyentuh Google Form, ya. Nah, sekarang
Gampang kan cara pembuatan soal di Google Form? Oke, ya, gampang sekali, tidak susah sebenarnya, ya. Mungkin itu dari saya atau yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan ini, dan mudah-mudahan untuk tutorial berikutnya yaitu kita membuat responnya, ya, membuat responnya. Responnya itu biasanya kita acak-acakan, ya kan? Acak-acakan kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, namanya yang di sini ada yang di atas dan sebagainya, acak-acakan. Bagaimana caranya, ya kan? Jawabannya itu sudah langsung ngurut sesuai kelasnya masing-masing. Nah, nanti untuk mengurutkan jawaban siswa sesuai kelasnya masing-masing nanti di video berikutnya, ya. Saya akan buat video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Asep Saifuddin Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.